Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Syahid Hussein, Gharib Hussein, Syahid Hussein, Gharib Hussein. Pagi ini, para pewaris tabut berkumpul dan mempersiapkan arak tabut terbuang menuju Karbala. Setelah semua persiapan selesai, arak tabut terbuang dimulai dengan tujuan awal berkumpul di gedung Pemda. Syahid Hussein, Gharib Hussein, Syahid Hussein, Gharib Hussein. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Selang waktu berganti, genderang kehormatan tiba untuk menjemput tabut besar dalam prosesi tabut terbuang. Mereka mengenakan pakaian warna hitam dengan bertuliskan Hussein Mazlum dan menabuh dol pertanda duka cita di hari ke-10 ini. Siang ini pelepasan tabut ditandai dengan pembacaan doa, lalu secara simbolik ditutup oleh Bapak Junaidi Hamsyah selaku Gubernur Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan acara tabut pada tahun ini akan memberikan sebuah kehidupan yang lebih bahagia dan lebih memberi harapan kepada bangsa dan negara kita, terutama bagi keluarga besar Provinsi Bengkulu, insya Allah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah dan mengharapkan yang terbaik daripada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, segala keagungan hanya milikmu ya Allah, segala kesempurnaan hanya milikmu ya Allah. Limpahkan salawat dan salam kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci, para sahabatnya yang setia. Allahumma ya Allah, dari tempat yang penuh dengan berkah ini kami mengangkatkan tangan kami kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, turunkan berkahmu kepada bumi pertiwi Indonesia. Turunkan berkahmu khususnya kepada Provinsi Bengkulu, para pimpinannya, rakyatnya, dan seluruh bangsa kami di Indonesia. Allahumma ya Allah, jadikan peristiwa tabut yang dikenang sebagai peristiwa yang mengenang cucunda Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Husain sebagai sebuah keberkahan untuk bangsa kami Indonesia. Dengan mengenang tabut, mengenang cucunda Nabi, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami ketangguhan sebagaimana Engkau berikan ketangguhan itu kepada Sayyidina Husain. Allahumma ya Allah, berikan ya Allah kekuatan kepada kami untuk menegakkan keadilan sebagaimana Engkau berikan kekuatan itu kepada pahlawan yang luar biasa yang bernama Sayyidina Husain. Allahumma ya Allah, turunkan berkahmu kepada Provinsi Bengkulu ini ya Allah, kepada seluruh rakyat ini ya Allah. Berikan kepada mereka kebahagiaan dunia dan akhirat mereka. Majukan para pemimpinnya ya Allah, mereka yang ingin mengabdi kepada bangsa dan negara ini, sukseskan mereka ya Allah. Siapapun yang ingin memakar bangsa ini, menipu rakyat ini, melakukan kezaliman kepada rakyat ini, berbuat keonaran bagi rakyat dan bangsa ini, gagalkan mereka ya Allah. Turunkan hidayahmu kepada mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, sukseskan segala rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang adil yang ada di antara kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tingkatkan pendidikan bagi rakyat kami, rakyat yang cinta masa depan yang baik, rakyat yang menginginkan sesuatu keberkahan darimu bagi dunia dan akhirat mereka. Berikan kepada kami keimanan yang sempurna ya Allah. Jadikan kami manusia-manusia yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga memiliki rasa cinta dan persaudaraan antara sesamaknya. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami harap kepada khalayak dan mungkin juga hadirin yang ada di sini, jangan lagi ada yang memfitnah bahwa membakar kenyan itu adalah untuk memanggil jin setan iblis. Jadi sama sekali itu tidak ada. Kemenyan itu fungsinya adalah untuk mengharumkan arena. Karena maklum orang ini berjalan jauh, penuh keringat, mungkin banyak bau-bauan yang tidak sedap. Itulah gunanya kemenyan, untuk menetralisasikan
Jadi bukan sekali lagi untuk memanggil jin setan iblis. Jangan ada lagi orang yang mengatakan itu untuk memfitnah kami bahwa memanggil jin setan iblis. Sama sekali tidak ada itu. Dan kemudian asapnya itu juga ada sebagai seni. Kalau tanpa ada asap kemenyan itu tidak ada seni dalam acara ini. Sekarang ini adalah tontonan. Dan kemudian satu lagi adalah untuk membangkitkan semangat. Semangat siapa? Semangat Al-Husain yang tidak mengenal menyerah dalam menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kemudian juga jangan ada lagi yang menyanyikan bulan Tabut itu ada boneka dari tanah. Jadi tidak ada sama sekali yang membuat boneka dari adalah segenggam atau 2 genggam tanah. Jadi mohon diganti kalimat boneka dari tanah itu dengan segenggam atau 2 genggam dari tanah. Jadi kalau malam 1 Muharram Tabut mengambil tanah 2 genggaman tanah dalam gedali letak. Jadi tidak ada boneka dan tidak pernah kami membuat boneka. Yang ada mengambil segenggam atau 2 genggam tanah. Itu untuk mengingatkan kita kepada asal jadi manusia yang berasal di tanah dan kembali tanah. Dan mengapa segenggam atau 2 genggam itu untuk mengingatkan tanah yang diambil oleh malaikat Jibril pada waktu Husain masih kecil dan membawa berita kepada Nabi yang sedang membangku Husain itu. Dan malaikat Jibril mengatakan bahwa Husain ini nanti akan terbunuh di suatu tempat yang bernama Karbala. Lalu menjawab Ummu Salamah, apa petanda kami untuk itu? Lalu malaikat Jibril kembali sebentar ke Karbala dan mengambil segenggam tanah. Dan tanah itu diberikan kepada Usama dan minta Usama menyimpan tanah ini baik-baik di dalam kaca. Dan nanti apabila tanah ini berubah menjadi darah, kata malaikat Jibril, ketahuilah, hampirilah maut Al-Husain. Dan kemudian sekali lagi, waktu Al-Husain akan berangkat dari Medina menuju ke Kufa, tapi tidak sampai itu, hanya sampai di Karbala. Al-Husain mengarahkan tangan, ambil tanah segenggam lagi dan mengatakan, saya berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Dan tolong Ummu Salamah simpan tanah ini baik-baik di samping tanah yang diberikan malaikat Jibril tepat. Nah, itulah makanya kita mengingat 2 genggam tanah itu. Makanya mengambil tanah itu 2 genggam. Jadi tidak ada yang membuat menikah di tanah. Dan kemudian yang terakhir adalah bahwa tidak ada hubungan sekali lagi bencana dan tabut. Ini mohon jangan lagi ada yang mengatakan tidak buat tabut bencana. Tidak ada sama sekali. Jadi tujuan buat tabut itu seperti dikatakan Pak Said tadi adalah untuk menang Zikarin Syahid di padang Karbala. Jadi bukan ada kaitan bencana dan tidak sama sekali. Dalam rangka mengenal Zikarin Syahid itu kita berusaha mendekat kepada Allah dan dekatkan diri kepada Rasul Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Semua undangan kesempatan untuk ikut kami bersama-sama ke padang Karbala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, KKT dan penonton sekalian, dengan kita lepaskan tabut ini, maka berakhir sudah 10 hari rangkaian kegiatan tabut. Mudah-mudahan perjalanan sampai kepada akhir dari acara ini tetap dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengangkat bendera dan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, perjalanan tabut ke Karbala kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah bendera diangkat, barisan tabut berangkat menuju Karbela dengan urutan pembawa bendera merah putih, bendera KKT, dan bendera berwarna merah yang bertuliskan Hussein sebagai sebuah identitas di barisan pertama. Disusul oleh barisan genderang kehormatan yang menabuh dol dengan pertanda hari ini adalah puncak syahadah Imam Hussein. Lalu disusul 17 panji kebesaran yang mewakili dari tiap kelompok tabut. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dan di barisan akhir terdapat 17 tabut besar yang turut diarak hingga Karbela. Kekafiran, kau bangkit untuk sadarkan. Satu persatu tabut besar keluar hingga yang terdepan berhenti untuk menunggu tabut imam dan bansal yang berada di akhir barisan. Meski kau tahu kan tertumpah darah sucimu, syahid Gharib, syahid Gharib, salam atasmu ya yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Syahid Gharib, syahid Kitab Tabut imam dan bansal pun maju untuk mengambil posisi terdepan. Prosesi ini diawali dengan menyongsong tabut bansal untuk memimpin barisan tabut besar hingga masuk ke perbatasan wilayah Karbela. Pada di sini itu ada namanya, ada gerbang tabut gitu. Nah di situ ada prosesi menyongsong atau menyambut tabut bangsal, karena begitu setelah dilepas, setelah ditutup itu ada soja lagi. Kalau tadi sojanya tabut coki, ini sojanya tabut gede ini, besar ini gitu. Nah setelah itu sambil pelan-pelan keluar sampai di Tugu Dol itu berhenti dulu, lewat Tugu Dol itu persimpangan itu, lalu disusun yang tadinya kan yang keluar duluan kan tabut yang soja duluan. Nah, jadi susunan itu waktu disitu diubah sehingga yang paling depan itu tabut bangsal, baru tabut imam. Menurut Ketua KKT,
Arak tabut Tebuang ini bisa sepanjang 4 km dan selalu dipadati warga yang ingin menyaksikan jalannya prosesi atau turut dalam kegiatan di siang ini. Prosesi ini adalah prosesi mengenang hari wafat Imam Hussein yang ditandai dengan simbol-simbol kedukaan. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Kau bangkit untuk sadarkan umat Rasul kakekmu berjuang sendiri. Jadi waktu di gerbang tabut itu namanya, kebetulan namanya itu Pondok Juada. Itu letaknya pas di depan pintu kantor wali kota, itu ada halte di situ. Nah itu Pondok Juada nama daerah itu. Nah, di situ disambut songsong prosesi itu ya oleh perempuan. Karena yang disambut ini Talbangtal ini dulu itu yang pertama kali kan membuatnya perempuan. Karena mendahulukan perempuan lah, makanya dia disuruh jalan duluan. Dia di depan. Lalu di situ setelah disambut, ya kalau pas di situ waktu zuhur sampai, berarti salat dulu. Salat itu bisa saja tidak di situ, bisa aja di Masjid Jami. Nah, setelah disambut itu ditukar tempat karena itu sudah memasuki arena Kerbala, jadi arena perang. Jadi tabut perempuan harus pindah ke belakang, imam maju ke depan. Kakekmu berjuang sendiri.
Lu sampai di gerbangnya mau masuk Kerbala situ, disambut lagi, disongtong lagi. Yang disongtong itu tabut imam. Ya, yang dimuliakan itu tabut imam. Baru masuk ke Kerbala. Terbunuhnya Imam Husain mendapat reaksi besar dari para pecintanya. Terbunuhnya Imam Husain bukan untuk menggulingkan kekuasaan, tapi untuk meluruskan ajaran yang ternodai oleh materi dan nafsu belaka. Dalam kisahnya, setelah Imam Husain terbunuh, hanya tersisa para wanita Bani Hashim, di antaranya Zainab binti Ali. Beliau adalah adik Al-Husain yang turut menemani dan menjaga anak-anak yang diyatimkan setelah peristiwa ini. Bersamanya ada 2 orang lelaki, yaitu Ali Zainal Abidin, putra Al-Husain yang terbaring sakit saat pertempuran sekaligus saksi atas pembantaian ayah dan keluarganya. Dan lelaki kedua bernama Hasan Muthanna, yaitu anak keturunan Al-Hasan. Mereka semua adalah saksi hidup atas tragedi 10 Muharram. Mereka ditawan dan dihinakan walaupun mereka adalah darah daging Rasulullah. Perjalanan yang mereka tempuh sebagai tawanan yaitu dari Karbala menuju Istana Yazid di Damaskus. Imam, meski kau tahu kan tertumpah darah sucimu, syahid gharib. Tabut pun tiba di Karbala, yaitu tempat makam Syekh Burhanuddin. Sesuai adat tabut, rombongan dijamu dan dipersilahkan memasuki makam untuk melaksanakan ritual terakhir di hari Asyura ini. Bukan hanya keluarga dan kerabat, bahkan warga turut menyaksikan kelangsungan tanpa ada sekat dan batasan. Karena tabut adalah simbol untuk mengenang tragedi Karbala yang hanya dimiliki oleh Bengkulu. Karbala teraniaya, syahid gharib, syahid Kitab Al-Quran telah dijadikan sarana pembodoh umat. Sabda Rasul pun direka. Di tempat inilah prosesi puncak Asyura dilaksanakan. Dari mulai mengasapi hingga berkirim doa dan ziarah, dan diakhiri oleh tabut tebuang. Menurut Ketua KKT, prosesi pengasapan ini bertujuan untuk memberikan spirit perjuangan dan untuk mengharumkan sekelilingnya. Ya ini dulu, ini itu guna ini dulu yang diasap dulu gitu kan. Nah itu prosesinya seperti itu. Ini dulu, ini dapat mulai dari imam, bangkai, panglima.
Masjidil Haram telah digantikan istana hijau Damaskus. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Masjidil Haram telah digantikan istana hijau Damaskus. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Kau bangkit untuk sadarkan umat Rasul kakekmu berjuang sendiri. Imam meski kau tahu nanti tumpah darah suci. Syahid Gharib Syahid salam atasmu, salam atasmu. Di samping ini salam selawat kepada Imam Hussein dan Ahlul Bait, juga ya kepada Imam Tengkolo Saifuddin yang membawa tabut ini. Salam kepada Yasak Yasak salam tanah dan tombak. Salam kepada yang selalu dicium oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam kepada Abu Abdullah Al-Husain, pemimpin pemuda ahli muda. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Waluri mafuri asahul harari tabli kuleni rarahi alim. Mohon padamu wahai sang pencipta, semoga kabul kulen akan sebelum kita melanjutkan, marilah kita membacakan Al-Fatihah untuk Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita membacakan Al-Fatihah untuk Fatimah Az-Zahra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita membacakan Al-Fatihah untuk Ali bin Abi Thalib. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membacakan Al-Fatihah untuk Hasan Al-Mujtaba. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita membacakan Al-Fatihah untuk khusus Hussein. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kemudian mari kita membacakan
Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan silakan dilanjutkan. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, prosesi berikutnya yaitu meletakkan tanah di makam Syekh Burhanuddin. Tanah tersebut adalah tanah yang diambil ketika ritual ambik tanah pada malam 1 Muharram lalu. Proses ini memiliki makna mengenang asal mula manusia dan berakhir menjadi tanah, juga sebagai pesan hendaknya menjadikan Rasulullah dan Ahlul Baitnya sebaik-baiknya teladan bagi kehidupan. Selanjutnya, mencopot penja yang terbungkus kain putih. Penja atau 5 jari pada tanggal 4 Muharram ditegakkan dalam ritual duduk penja. Penja merupakan simbol pilar Islam yang dibungkus kain berwarna putih bertanda kesucian. Yang penja-penja tadi itu dibuka, dicopot-copot dulu gitu, dikembalikan ke kotak, ke bakulnya, dimasukkan, dan baru acara ritual. Onsong-onsong pun diletakkan di makam. Onsong-onsong adalah replika dari keranda, yaitu tempat untuk mengangkut jenazah. Onsong-onsong dibuat 2 warna, yaitu hijau dan merah. Hijau mewakili Imam Hasan yang syahid diracuni, dan Imam Husain yang syahid teraniaya diwakili oleh warna merah. Ada di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa onsong-onsong itu adalah tabut, yaitu tempat untuk membawa jenazah. Opini itu ditepis oleh ketua KKT, karena tabut itu bukan keranda. Tapi tabut merupakan gambaran tragedi Imam Husain yang berjuang di jalan Allah untuk meluruskan agama Islam. Karena Imam Husainlah khalifah Allah yang sesungguhnya, bukan Yazid bin Muawiyah. Tabut adalah serangkaian acara untuk mengenang Imam Husain, karena dengan itu sosok agung imam beserta perjuangannya selalu ada dalam jiwa, berupa cinta. Ya, makna mengenang kesedihan Imam Husain itu supaya dalam jiwa kita ini ada keberpihakan kepada orang-orang yang teraniaya. Itu penting sekali. Kita tidak boleh mengabaikan dan melupakan sebuah sejarah penting dalam Islam, apalagi sejarah perjuangan. Sejarah perjuangannya Imam Husain melawan kezaliman itu harus kita kenang dan harus kita sampaikan. Kenapa? Supaya dalam jiwa kita itu akan tercipta sebuah rasa simpati kepada mereka-mereka yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan kembali misi yang dibawa oleh sang pejuang itu. Nah, mengenang peristiwa Imam Husain itu dalam rangka kita menghidupkan kembali misi perjuangan beliau. Apa misi perjuangannya? Beliau berjuang bukan untuk mencari kekuasaan, bukan juga untuk misalnya melampiaskan rasa dendam, tetapi benar-benar untuk mengangkat misi yang telah dibawa oleh datuknya Rasulullah SAW. Dan itu dikatakan sendiri oleh Imam Husain, inni lam akhruj ashiran wala batara wala mufsidan wala zalima wa innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi.
Jadi saya keluar ini untuk membenarkan dan membetulkan umat datukku yang sudah dirobek-robek dan sudah disesatkan oleh penguasa seperti Yazid ini. Nah, jadi itu yang harus kita hidupkan. Dan inilah inti daripada kita memperingati perjuangan Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Ritual ditutup dengan membaca doa dan ziarah kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya, dan kepada Imam Senggolo yang membawa tabut. Ziarah itu artinya orang menziarahi atau mendatangi sambil mengucapkan salam kepada si fulan yang diziarahi. Nah, dalam hari Asyura salah satu hal yang sangat penting adalah orang melakukan ziarah, membaca doa ziarah. Nah, itu ada namanya doa ziarah Asyura, ya kan? Nah, doa ziarah Asyura itu adalah sebuah ziarah ungkapan rindu, ungkapan kecintaan dan kebersamaan kita kepada atau dengan Imam Husain alaihissalam. Jadi misalnya kita akan membaca Assalamualaikum ya Aba Abdillah, Assalamualaikum ya bena Rasulillah, Assalamualaikum ya bena Amiril Mu'minin wa bena Sayyidil Wasiyin, Assalamualaikum ya bena Fatimah Az-Zahra, Assalamualaikum ya Atharallah, Assalamualaikum, dan seterusnya. Jadi isinya adalah orang mengucapkan salam kepada Imam Husain. Nah, di tradisi Tabut Bengkulu mereka membaca ziarah, ya kan? Nah, ziarah di situ sebetulnya intinya ziarah kepada Imam Husain. Nah, tapi mereka membaca ziarah itu di makam Syekh Burhanuddin itu, dan insya Allah dengan membaca ziarah kepada Imam Husain, maka makam Syekh Burhanuddin itu akan mendapatkan keberkahan, ya kan? Jadi simbol ziarah di situ adalah ungkapan takzim kita kepada Imam Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Ritual berakhir dengan dibuangnya tabut sebagai tanda penolakan atas kelompok yang membunuh Imam Husain di padang Karbala. Ada sebuah pesan dalam ritual tersebut, yaitu manusia haruslah membuang sifat buruk yang akan membawa manusia mencintai dunia dan tahta, karena yang dibuang adalah simbol dari kemewahan dan keduniawian. Tabut adalah serangkaian cerita yang menggambarkan tentang tragedi Karbala yang mengorbankan cucu kesayangan Nabi yang memiliki gelar Syahid Syabab Ahlil Jannah atau pemimpin pemuda surga, yang diperangi oleh pasukan Umar ibnu Ziyad yang dibawahi oleh Khalifah Yazid bin Muawiyah. Jika Irak memiliki Karbala, maka Bengkulu memiliki Karbala. Dari Karbala kita menyaksikan gugurnya pahlawan Islam untuk membela dan menegakkan agama kakeknya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di Karbala kita melihat bahwa Imam Husain adalah milik semua orang, yang di dalam dirinya terdapat rasa perlawanan terhadap kezaliman. Diawali ambik tanah dan berakhir hancur dengan tanah merupakan sebuah kejadian yang harus direnungkan, bahwa awal dan akhir manusia adalah tanah. Demikian episode penutup dari rangkaian prosesi ritual tabut sebagai media untuk mengenang tragedi wafatnya Imam Husain di padang Karbala. Semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.